Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Yunimo Rivi. Nah teman-teman, saya lagi kegiatan hari ini. Ini tuh saya mau masak-masak dan juga bikin takjil, tapi dikarenakan daun pandannya itu nggak ada, jadi saya mau ngambil dulu ke kebun belakang ya teman-teman. Nah untuk ngambil pandannya sengaja banget saya rekam-rekam ya, biar ada penghijauan ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak jenuh gitu ngeliat saya di rumah terus. Walaupun saya itu nggak ada yang videoin, karena setiap ngevlog saya itu suka video diri sendiri gitu ya teman-teman. Jadi untuk Pak suami pun nggak bisa, katanya takut salah. Nah di sini saya hanya bisa memvideokan alam sekitar. Untuk saya mah nggak kelihatan karena yang videonya juga diri saya sendiri. Nah di sini tuh benar-benar sejuk banget ya teman-teman, masya Allah. Dan itu pun pisang-pisang yang ditanam sama bapak alhamdulillah sudah berbuah dan mudah-mudahan mulus ya teman-teman. Dan untuk singkong-singkongnya masih pada kecil sih, masih jauh banget untuk dipanen. Dan ini ada bunga-bunga yang kemarin dipupuk sama mama. Oke, dilanjut lagi ke dapur. Di sini saya mau masak nasi dulu ya teman-teman. Tapi sebelum masak nasi sisaannya saya mau alihkan dulu ke wadah. Seperti biasa, jangan disatuin lagi ya teman-teman, karena nantinya itu takut cepat basi nasinya. Dan untuk nasi sisaan insya Allah nanti saya bisa goreng. Dan di sini benar-benar riuh banget ya teman-teman kalau menjelang puasa, karena yang disediakan bukan nasi dan juga lauknya, tapi lauknya itu ada 2 macam, yaitu untuk sahur juga. Karena kalau sahur keluarga saya itu kalau yang nggak berkuah itu mereka komplain ya teman-teman, katanya susah makannya. Karena untuk makan sahur itu tuh nggak mood ya teman-teman, yang pertama. Yang kedua jadi agak seret gitu mungkin di tenggorokan. Jadi setiap menu untuk sahur saya usahakan bikin sayur ya teman-teman. Nah di sini saya lanjut sebelum ngambil beras, saya mau cuci dulu sayuran-sayuran yang udah saya iris-iris ya teman-teman. Dan di sini tuh bersiapan untuk beberapa masakan yang mau saya cuci gitulah ya. Nah di sini untuk airnya karena lumayan kecil, jadi saya tampung aja di wadah seperti ini. Jadi pas mau nyuci-nyuci itu tuh enak banget ya teman-teman, airnya itu tinggal ngambil-ngambil aja, dan ngambilnya pun lumayan banyak gitu ya porsi airnya. Jadi kesayurannya juga insya Allah bersih ya. Dan untuk bawangnya saya juga cuci ya teman-teman. Dan ini saya juga nyuci sekalian untuk masakan sahur ya teman-teman, karena kalau untuk masak-masak untuk sahur saya itu suka masak sekalian aja ya teman-teman, biar nggak ribet. Nanti pas sahurnya itu bisa tinggal diangetin aja, jadi kalau nantinya nggak terlalu repot lah ya yang pastinya. Jadi pas mau sahur tinggal angetin, tinggal brak gitulah ya makan. Jadi nggak perlu masak-masak dulu, karena takutnya bangunnya itu agak kesiangan atau gimana, jadi nggak terlalu repot. Dan ini langsung aja juga saya cuci untuk lalapannya teman-teman. Dan di sini lalapannya ada lalapan lenca, dan ini tuh requestan Pak suami. Selesai nyuci-nyuci sayuran, di sini saya lanjut untuk ngambil beras ya teman-teman. Dan untuk berasnya saya ambil 1 liter aja, karena kalau bulan puasa seperti ini harus hati-hati jangan sampai nasinya itu mubazir gitu ya, nggak kemakan. Sebelum nyuci beras di sini saya mau manasin air ya teman-teman untuk ngerebus, yaitu ngerebus pisang. Dan di sini saya mau bikin takjil kolak pisang ya. Nah untuk airnya saya mau ngambil dari air sumur aja yang di kamar mandi yang udah disaring. Dan ini singkat ceritanya juga berasnya itu sudah saya cuci ya teman-teman, dan saya mau alihkan ke teflon yang di magicomnya ya. Dan untuk teflon yang dipakai nyuci beras itu tuh teflon bekas magicom yang dulu ya teman-teman. Dan untuk teflonnya nggak saya jual, karena untuk teflonnya itu benar-benar bermanfaat banget untuk nyuci-nyuci, rebus-rebus, itu tuh benar-benar masya Allah banget manfaatnya gitulah ya. Nah untuk magicom nama udah saya jual ke tukang loak ya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut untuk memasukkan pisangnya. Dan ini pisang tuh saya beli dari Kang Sayur ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya Kang Sayurnya itu suka ngadain untuk takjil-takjil gitu ya teman-teman bahan-bahannya. Jadi saya tuh nggak perlu nyari-nyari keluar gitulah ya. Dan di sini saya beli pisang kapas, dan saya juga tambahkan itu tadi saya bikin biji salak ya teman-teman, yang dari tepung terigu. Tadi itu sudah digulung-gulung ya teman-teman. Ini tuh untuk tambahan kolak pisangnya, dikarenakan pisangnya juga cuman sedikit ya. Dan ini saya aduk-aduk sebentar, saya diamkan sampai
biji salaknya itu matang ya teman-teman. Seharusnya nama tadi sih yang pertama saya masukkan itu biji salaknya, didiamkan sampai matang baru udah dimasukkan pisangnya. Tapi di sini saya tuh salah teknis ya teman-teman, mohon maaf, namanya juga manusia, ada lupanya gitulah ya. Dan alhamdulillahnya untuk pisangnya itu pisang kapas, jadi makin diolah makin lama itu tuh nggak hancur, malahan makin kenyal gitu lah ya teman-teman. Sambil nunggu kolak pisang matang, di sini saya mau lanjut untuk ngeracik dulu untuk bakwan. Dan untuk bakwan di sini saya mau bikin bakwan sayur. Dan tadi tuh saya sudah tambahkan bumbu kaldu ayam, lada bubuk, dan juga sedikit garam dan juga sasa ya. Dan ini saya juga mau tambahkan untuk bawang merah dan juga bawang putih. Dan di sini saya tambahkan sedikit garam biar bawang merah dan juga bawang putihnya itu cepat halusnya ya teman-teman. Tadinya untuk bawang merah bawang putihnya saya mau iris aja, tapi karena lumayan yang agak lama waktunya, jadi saya ulek aja karena lumayan juga ya teman-teman sambil ngabuburit. Nah di sini untuk bawang merah bawang putihnya saya tambahkan air biar semuanya itu kemasukan ke dalam bahan-bahan bakwannya ya teman-teman. Dan bawang merah bawang putihnya itu nggak ada yang tersisa dicobek gitu ya. Nah ini saya tambahkan air lalu aduk-aduk dulu biar bumbunya itu merata. Dan nanti setelah diaduk-aduk seperti ini baru deh saya tambahkan terigu. Dan untuk terigunya saya tambahkan secukupnya ya teman-teman sampai semuanya itu kalis dan juga sayurannya itu tertutup dengan terigu. Tapi di sini Pak suami request katanya jangan banyak-banyak terigunya, suka nggak enak ya teman-teman. Nah untuk kolaknya alhamdulillah sudah lumayan agak matang, dan di sini saya tambahkan santan instan. Karena untuk santan instan saya itu suka tambahkan menuju mau matang gitulah ya teman-teman. Jadi nggak terlalu direbus lama biar santannya itu nggak pecah. Nah alhamdulillah untuk kolaknya walaupun kolak sederhana ini tuh insya Allah nikmat dimakan ya teman-teman. Apalagi kalau puasa seperti ini rasanya itu segar banget makan yang manis-manis pas mau berbuka puasa. Nah ini didiamkan sebentar sampai mendidih seperti ini, lalu diaduk-aduk lagi gitu ya teman-teman. Dan setelah ini lalu diangkat. Nah setelah bikin takjil di sini saya mau lanjut masak ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman sebagian yang bertanya kenapa kok didahuluin bikin takjilnya, karena biar dingin ya. Karena kalau takjil dimakan panas-panas rasanya itu kurang enak ya menurut saya, jadi kurang mantap gitu. Nah barusan tuh saya udah menggoreng bawang merah dan juga tomat. Ini tuh untuk sausnya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau tambahkan minyak lagi untuk menggoreng bumbunya. Dan di sini saya mau bikin sayur untuk sahur ya, biar sekalian masak. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya basi enggak sih sampai nanti sahur? Insya Allah enggak ya teman-teman, karena untuk sayur saya itu suka ngambil sedikit aja untuk anak-anak dan sisanya saya simpan di wajannya aja biar nanti itu bisa diangetin lagi gitu ya, karena kalau diangetin itu insya Allah enggak basi. Nah setelah bumbunya harum di sini saya masukkan sayurannya. Dan untuk sayurannya ada wortel, ada labu siam dan juga buncis ya teman-teman. Dan saya juga tambahkan daun bawang, itu tuh untuk pengeramai aja ya teman-teman biar warnanya itu makin cantik. Dan ini setelah layu sayurannya saya tambahkan air, dan airnya juga lumayan agak banyak selain bikin mateng untuk sayur-sayurannya, dan juga ini tuh untuk kuah ya teman-teman. Dan untuk bumbunya sederhana aja, saya pakai kaldu ayam, gula pasir, dan juga lada bubuk ya. Dan nanti setelah mau matang saya tambahkan santan instan aja. Dan ini saya mau bikin sayur lodeh ya teman-teman, tapi di sini saya gak pakai tempe. Untuk 3 jenis sayuran ini insya Allah cukup ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila di voice over-nya itu berisik banget ya, masya Allah, karena di sini saya sambil bersama anak-anak. Jadi kalau lagi dubbing itu tuh bener-bener nggak bisa sendirian. Jadi kalau mau sendirian itu tuh paling malam. Kalau malam kan saya itu agak susah untuk dubbing ya teman-teman. Selain ngantuk, yang keduanya juga itu agak gimana gitu ya kalau voice over sendirian. Nah
Nah, dan untuk sayur lodehnya alhamdulillah sudah matang ya. Dan di sini tuh tadi saya sudah tambahkan juga saus yang sudah dibikin ya teman-teman, yaitu buatan sendiri dari bawang goreng dan juga tomat aja. Nah, itu untuk wajannya kan masih bersih ya, tadi itu habis dipakai bekas menggoreng telur ya teman-teman. Dan di sini saya mau pakai lagi untuk menggoreng sambal ya teman-teman. Seperti biasa kalau mau menggoreng sambal di sini tuh saya suka goreng terlebih dahulu di wajan untuk tomat dan cabai rawitnya. Oh iya, tadi tuh saya sudah tambahkan terasi ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau bikin sambal goreng terasi, dan untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam dan juga gula pasir aja. Nah, setelah matang saya mau ulek aja langsung di wajannya teman-teman, biar nggak lama gitu ya. Jadi nggak ada olah-alih. Kalau diburu-buru seperti ini, alhamdulillah ini tuh bermanfaat banget. Nah, setelah halus seperti ini langsung aja dinyalain lagi kompornya dan dibiarkan agak menyurut gitu ya teman-teman untuk airnya, biar nggak cepat basi. Nah, alhamdulillah untuk sambal goreng terasinya sudah mateng, dan di sini memang ya kelihatannya itu warnanya agak gelap, tapi insya Allah ini tuh dijamin mantul ya teman-teman, apalagi pakai terasi, masya Allah banget. Dan dilanjut lagi untuk bikin takjilnya nih teman-teman, saya tuh mau bikin bakwan. Dan di sini bakwannya lumayan agak banyakan ya, tapi nggak direcord semuanya apa saya menggorengnya gitu ya, karena yang pastinya lama banget. Nah, untuk bakwan ini tuh requestan Pak suami, karena Pak suami itu benar-benar suka dengan yang namanya gorengan. Dan di sini daripada beli ya teman-teman, lebih baik saya itu bikin sendiri aja, biar lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi pas keluarga saya mau nambah itu tuh jauh lebih gampang. Dan untuk pembuatan bakwan seperti ini tuh jauh lebih hemat ya teman-teman menurut saya mah. Terkecuali kalau kitanya itu lagi nggak mood untuk bikin atau lagi malas, nah baru alternatifnya itu beli ya teman-teman. Tapi untuk saat ini mah tukang gorengannya itu lagi mudik ya teman-teman, nggak ada di rumah. Maka dari itu untuk beberapa hari ini sebelum Ramadan pun pas saya pingin gorengan itu tuh nggak bisa ya. Katanya yang dagang gorengannya itu pulang ke kampung halamannya. Dan alhamdulillah untuk berbuka puasa hari ini ada sayur lodeh, takjilnya ada bakwan dan juga kolak pisang, ada ikan teri rebon ya teman-teman, ada sambal terasi dan juga lalapan lenca. Itu tuh untuk menu berbukanya. Kalau anak-anak bisa ya teman-teman makan sayur. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah selesai masak-masak untuk berbuka puasa hari ini. Dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.